Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta ilahi yang dirahmati Allah, usia 40 tahun bukan sekadar angka. Ia adalah titik balik kehidupan. Di usia ini, tubuh mulai melemah, pikiran semakin bijak dan jiwa lebih peka terhadap makna hidup yang sebenarnya. Rasulullah SAW menerima wahyu pertama di usia 40 tahun. Banyak ulama, pemimpin dan tokoh besar memulai perubahan besar justru ketika memasuki usia ini. Namun sayangnya, banyak dari kita tidak sadar bahwa usia 40 adalah peringatan dari Allah. Peringatan bahwa waktu kita di dunia semakin singkat. Maka, bila selama ini kita hidup dalam kelalaian, inilah saatnya memperbaiki. Ada 8 hal yang sebaiknya mulai kita kurangi. Bahkan tinggalkan agar hidup lebih bermakna, hati lebih tenang, dan kita siap menghadapi kehidupan setelah kematian. Mari kita bahas secara perlahan, mendalam, dan penuh renungan. Yang pertama, kurangi bicara yang tidak bermanfaat. Di usia 40 tahun ke atas, setiap kata yang keluar dari lisan kita adalah cerminan kematangan. Jangan biarkan waktu habis hanya untuk membicarakan orang lain, gosip, atau hal-hal remeh. Lidah adalah penentu surga atau neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semakin banyak bicara yang tidak perlu, semakin besar pula peluang kita tergelincir pada dosa. Gunakan waktumu untuk zikir, membaca Al-Quran, berbicara yang menyejukkan, atau mendidik anak-anak dengan hikmah. Kemudian yang kedua, kurangi ambisi dunia yang berlebihan. Usia 40 bukan waktu untuk mengejar dunia secara membabi buta. Dunia tak akan pernah cukup kalau di usia ini kita masih sibuk menumpuk harta, berlomba dalam gaya hidup, dan iri dengan kesuksesan orang lain. Maka kapan kita sempat menyiapkan bekal untuk akhirat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau." Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Mulailah mengurangi keterikatanmu pada dunia. Fokuslah pada hal-hal yang bermanfaat seperti amal jariah, membantu sesama, atau memperbaiki hubungan dengan keluarga. Kemudian yang ketiga, kurangi tidur berlebihan. Waktu adalah harta paling mahal di usia 40 tahun. Jangan sia-siakan dengan tidur panjang yang tidak perlu. Bangunlah lebih awal untuk sholat tahajud, membaca Al-Quran, dan bermuhasabah. Tidur memang nikmat, tapi terlalu banyak tidur bisa membuat hati kita menjadi keras dan lalai. Imam Syafi'i berkata, "Sesungguhnya waktu adalah pedang. Jika engkau tidak memotongnya, maka ia akan memotongmu." Gunakan setiap waktu dengan bijak, kurangi rebahan, perbanyak gerakan, kurangi tidur, perbanyaklah sujud. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita mulai 3 hal ini. Kita tidak tahu berapa tahun lagi yang tersisa. Usia 40 tahun bukan akhir, tapi awal perjalanan menuju keabadian. Semakin kita mengurangi yang sia-sia, semakin besar ruang dalam hati untuk cahaya Allah masuk. Kemudian yang keempat, kurangi emosi dan amarah yang tidak terkendali. Semakin bertambah usia, seharusnya kita semakin tenang. Tapi banyak orang tua yang justru mudah tersinggung, mudah marah terhadap anak, pasangan, atau keadaan. Padahal usia 40 adalah usia kedewasaan. Saat kita gagal mengelola emosi, kita bukan hanya menyakiti diri sendiri, tapi juga merusak suasana rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah orang kuat itu yang pandai bergulat, tapi orang kuat adalah yang mampu menahan amarah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mulai sekarang latih diri untuk sabar. Ketika marah, diam. Ketika emosi naik, tarik nafas dalam-dalam dan ingat bahwa setiap kata yang keluar saat marah akan dihisap. Jangan biarkan kemarahan menghapus pahala kita yang telah susah payah dikumpulkan. Kemudian yang kelima, kurangi makanan dan minuman yang berlebihan. Tubuh kita bukan seperti dulu lagi. Di usia 40 tahun, metabolisme mulai melambat. Makan yang berlebihan hanya akan membawa penyakit. Perut adalah sumber banyak penyakit dan puasa adalah obatnya.
Banyak orang usia 40 tahun ke atas mulai mengalami tekanan darah tinggi, kolesterol, asam urat, bahkan stroke. Semua berawal dari pola makan. Rasulullah SAW memberi pedoman emas, cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika harus makan lebih banyak, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Belajarlah hidup sederhana, kurangi gorengan, minuman manis, makanan cepat saji, perbanyak air putih, sayuran, buah-buahan. Menjaga tubuh adalah bagian dari menjaga amanah Allah. Kemudian yang keenam, kurangi pergaulan yang tidak membawa kebaikan. Teman bisa menjadi pintu menuju surga atau jebakan menuju neraka. Di usia 40 tahun kita harus selektif dalam memilih siapa yang menemani kita. Jika pergaulan hanya dipenuhi ghibah, hura-hura atau urusan dunia tanpa akhir, tinggalkanlah. Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu tergantung agama temannya, maka perhatikanlah dengan siapa kalian berteman. Hadis riwayat Abu Daud. Carilah sahabat yang bisa mengingatkan kita saat lalai, yang mengajak kita ke masjid, yang mendoakan kita dalam diam. Pergaulan salah satu penyebab paling halus yang bisa menjauhkan kita dari Allah tanpa kita sadari. Kemudian yang ketujuh, kurangi menunda taubat dan ibadah. Jika bukan sekarang, kapan lagi? Banyak dari kita masih berkata nanti saja taubatnya. Kalau sudah tua betul, pada usia 40 adalah waktu yang sangat genting. Dalam Al-Quran, Allah menyebut secara khusus orang yang mencapai umur 40 tahun sebagai momen untuk bersyukur dan kembali kepadanya. Apabila dia telah dewasa dan mencapai umur 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Menunda tobat sama saja dengan bermain-main dengan ajal. Tidak ada yang menjamin kita masih hidup besok pagi. Di usia ini sudah waktunya memperbanyak istighfar, memperbaiki salat, meninggalkan maksiat tersembunyi, dan mengisi waktu dengan amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Tapi tobat yang ditunda-tunda adalah bentuk kesombongan terhadap waktu. Kemudian yang kedelapan, kurangi ketergantungan pada manusia dan dunia. Ketika muda, mungkin kita masih sering berharap kepada manusia. Tapi semakin bertambah usia, semakin kita sadar bahwa hanya kepada Allah kita bisa tergantung sepenuhnya. Kekecewaan datang karena terlalu berharap pada makhluk. Ketenangan datang saat hanya berharap pada Sang Khalik. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Dan siapa yang menggantung hatinya pada selain Allah, maka dia akan diserahkan kepada apa yang dia gantungi. Hadis riwayat Tirmizi. Kurangi keluhan, kurangi bergantung pada pujian orang, jabatan, kekayaan, bahkan anak-anak kita sendiri. Letakkan seluruh harapan kepada Allah, karena di usia ini hati kita butuh sandaran yang kuat dan tidak ada yang lebih kuat dari kasih sayang Allah. Kini 8 hal yang telah kita bahas, mulailah dari yang paling mudah. Konsistenlah dalam perubahan dan mintalah pertolongan Allah dalam setiap langkah. Semoga dengan mengurangi hal-hal yang sia-sia dan menambah amal yang berarti, kita semakin dekat kepada husnul khatimah dan kelak bisa berkumpul di surga bersama orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua yang dirahmati Allah, jika video ini membawa manfaat untuk hati dan hidupmu, jangan lupa untuk tekan tombol like, tulis komentar terbaikmu, dan bagikan video ini ke keluarga dan sahabatmu. Mungkin dengan satu klik dari kita, ada hati yang tersentuh dan kembali kepada Allah. Dan bagi yang belum, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Insya Allah, setiap video yang hadir di channel ini akan terus mengingatkan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki diri dan mengejar surga yang abadi. Dukunganmu bukan hanya berarti bagi kami, tapi semoga menjadi amal jariah bagimu, pahala yang terus mengalir bahkan setelah kita tiada. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.